Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Irvina. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang HAM dalam keadaan darurat. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu prinsip pembatasan terhadap HAM yang dibenarkan dalam keadaan darurat. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu HAM. HAM adalah hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Melanggar HAM, seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, di mana salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan HAM bagi setiap individu. Adanya perlindungan terhadap HAM mengandung arti bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan setiap warga negara, terlebih terhadap HAM yang tergolong dalam jenis non-derogable ring, atau yang biasa disebut yaitu hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun. Tetapi ketika negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan telah direlasikan oleh Presiden, tidak semua HAM dapat dipenuhi pemberlakuannya. HAM yang tergolong dalam jenis non-derogable ring atau hak-hak yang lebih dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat, yang terdiri dari yang pertama yaitu hak untuk menyatakan pendapat, yang kedua yaitu hak untuk bergerak, yang ketiga yaitu hak untuk berkumpul, yang terakhir yaitu hak untuk berbicara. Jaminan pemenuhan terhadap HAM yang dikategorikan dari derogable ring dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya apabila suatu negara menghadapi ancaman membahayakan atau kedaulatan sebagai negara merdeka, atau membahayakan keselamatan warga negara. Negara tersebut dianggap dapat bertindak apa saja, terlepas dari persoalan legalitas atau cara-cara yang ditempuh. Tindakan-tindakan pembatasan terhadap HAM bagaimanapun harus ditentukan batas-batas yang jelas serta ukuran-ukuran yang tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dengan merugikan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas. Apapun bentuk dan jenis tindak perbatasan HAM yang dilakukan oleh TNI atau Polri ketika dalam keadaan darurat tidak boleh menyentuh HAM yang tergolong dalam jenis non-derogable ring, di mana secara tegas dinyatakan dalam pasal 4 ayat 2 ICCPR dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta pasal 281 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa HAM yang tergolong tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Keadaan apapun yang di sini misalnya keadaan darurat sivil, militer maupun keadaan darurat perang. Upaya pembatasan terhadap HAM yang tergolong dalam keadaan apapun merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM. Inilah yang menurut kewajiban negara, di mana negara harus menghormati atau melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Penetapan keadaan darurat, hal ini berarti bahwa
keadaan darurat tidak normal atau keadaan darurat semua tindakan yang tidak lazim dari pemerintah yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi negara menjadi normal kembali dapat dibenarkan untuk dilakukan demi mempertahankan keutuhan negara dan melindungi warga negaranya. Yaitu di sini dijelaskan bahwa asas-asas yang berlaku dalam hubungan dengan memberlakukan keadaan darurat sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas deklarasi. Apa itu asas deklarasi? Yaitu setiap pemberlakuan keadaan darurat atau keadaan luar biasa harus diumumkan atau diproklamasikan secara resmi dan terbuka kepada publik sehingga semua orang mengetahuinya. Yang kedua yaitu asas legalitas. Asas legalitas yaitu persesuaian deklarasi keadaan darurat dengan tindakan-tindakan darurat yang diambil oleh seseorang kepada misalnya kepala negara yaitu presiden atau menteri sesuai menurut peraturan perundang-undangan suatu negara. Yang ketiga yaitu asas komunikasi. Maksudnya di sini adalah kewajiban untuk memberitahu tindakan pemberlakuan keadaan darurat itu kepada setiap warga negara. Yang selanjutnya yaitu asas kesementaraan, yaitu mengacu pada sifat keistimewaan dari deklarasi keadaan darurat itu yang perlu dibatasi waktu pemberlakuannya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam kebebasan dan jaminan-jaminan hak asasi manusia. Yang kelima yaitu keistimewaan ancaman. Maksud di sini adalah ancaman ini mengacu kepada keyakinan bahwa krisis yang terjadi itu merupakan bahaya yang nyata dan sedang terjadi. Asas yang selanjutnya yaitu asas pengawasan. Di sini asas pengawasan yaitu sifat legal berlakunya keadaan darurat harus melalui tindakan-tindakan proklamasi, deklarasi atau ratifikasi, dan tindakan yang diambil selama keadaan darurat yang dapat berupa peneguhan atau pengurangan ataupun pembatasan hak-hak yang menjadi tertentu harus tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Pemberlakuan keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat ini, di dalam pernyataan keadaan darurat itu terletak makna esensial, yaitu kedudukan harus tahu materi, wilayah atau lingkungan